MPD dari dosen ITB. Tuna. Mana? Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk memaparkan sedikit buah pikir. Oke. Ya, tadi sudah dibahas dari mulai bagaimana karakteristik milenial kemudian sampai pada spektrum ancaman. Tadi dibahas ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya. Oke, sekarang saya masuk pada bagaimana membangun kesadaran warga negara pada generasi milenial. Nah, ini sekilas karena milenial itu dekat dengan media sosial, Anda boleh masuk. Saya punya Instagram, Twitter, WhatsApp saya gunakan, kemudian Facebook, kemudian email dan lain sebagainya. Oke ya. Kemudian tadi sudah disinggung. Nah, kalau tadi dibicarakan milenial itu adalah lahir tahun 1980 sampai 2010 ya, Pak Andri ya? 2000 ya? Oke, berarti saya masuk generasi milenial karena saya lahirnya tahun 88. Oke ya. Saya lihat tahun 88, saya asli Purwakarta, ya cuma 1 jam barangkali dari Kerawang, ya. Saya sekolah SD, dari TK, SD, SMP, SMA di Purwakarta, lanjut kuliah S1 di UPI, masuk 2007, selesai 2011, lanjut S2 2012, selesai 2014, sambil sudah selanjut S3, selesai 2017. Oke, dan sekarang saya mengambil di Institut Teknologi. Oke, nah kenapa saya sampaikan itu ya? Bahwa seperti yang disampaikan oleh Pak Andri tadi ya, karakteristik milenial itu justru dia yang akan menentukan masa depan gitu. Kalau misalnya milenial itu tidak bertindak cepat, maka kita akan tergerus oleh zaman. Ya, itu yang tertanam dalam benak saya, dalam pikiran saya. Ya. Zaman itu semakin cepat gitu. Zaman itu semakin cepat, kemudian perubahan itu semakin masif, semakin sistematis, dan kita harus ngikut bagaimana zaman itu bergerak. Kalau di Karawang mungkin sudah tidak asing ya, hidung kawatu di bapak zaman non laguna kudu digelan, kira-kira seperti itu. Oke, nah yang salah adalah yang agak keliru ketika persoalan pesatnya arus informasi kemudian kemajuan zaman itu malah ditabrak gitu. Ada beberapa fenomena misalnya di saat sekarang ramai gadget kemudian semuanya berbasis digital, ada beberapa orang yang justru udah kita stop dari digital, nggak bisa. Yang paling bijak dilakukan adalah bagaimana kita menggunakan perangkat-perangkat digital itu secara bijak. Ya, karena di beberapa kelompok misalnya ada yang menentang sama sekali bagaimana hasil daripada kemajuan teknik itu sendiri. Padahal sebetulnya kita tidak perlu menabrak itu, karena nanti kalau nabrak arus akhirnya terlibat juga oleh arus. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan oleh Pak Andri, saya coba bingkai paparan saya mungkin kurang dari 20 menit. Kurang dari 20 menit saya bingkai menjadi 4 hal. Yang pertama, yang perlu kita pahami adalah di mana posisi kita saat ini. Yang kedua, kemana kita akan menuju. Kemudian bagaimana mencapai tujuan. Dan yang terakhir, bagaimana kita mengukur kemajuan. Saya pikir 4 pertanyaan ini yang akan kita bahas di sesi kedua ini ya. 4 pertanyaan ini akan kita jawab dan Anda pun juga harus bisa menjawab itu. Ya. Yang pertama, kita sekarang posisinya ada di mana? Milenial itu. Ya, tadi disinggung ya, bagaimana karakteristik milenial. Saya mulai sedikit dari teori generasi ya. Bahwa kita itu hidup sekarang kira-kira di generasi Y, generasi Z. Itu kira-kira yang dikatakan milenial. Kadang juga kita agak keliru mengatakan milenial itu adalah generasi Z, padahal milenial itu generasi Y, gitu, generasi Y. Ya, jadi agak sedikit berbeda karakteristiknya ketika milenial dilekatkan ke generasi Z, gitu. Padahal secara teoretik milenial itu di generasi Y. Nah, kalau kita lihat dalam teori generasi, kita mulai mengenal ada teori
mengenal ada masa baby boomers, kemudian generasi X, Y, Z, dan kita ke depan akan menyongsong generasi alpha. Nah, seperti apa generasi alpha itu? Ketika milenialnya, ketika generasi Y, kemudian generasi Z-nya itu sudah seperti ini kira-kira. Oke, namun saya tetap yakin bahwa masa depan bangsa Indonesia akan dipegang oleh para milenial hari ini. Oke ya, tadi sudah disinggung oleh Pak Andri. Oke, oleh karena itu saya coba kolaborasikan bahwa posisi milenial itu tidak hanya terletak di generasi Y saja atau juga di generasi Y, tapi dia berada di tengah-tengah antara sini. Oke, makanya seringkali Anda baru semester 2 sekarang dikatakan generasi milenial. Padahal Anda lahir di tahun berapa ya? 2000 ya? Anda masuk generasi Z. Oke ya, Anda masuk generasi Z. Secara teoretik milenial itu justru adalah masa saya. 81 sampai 95 di sini. Tadi di sini ada yang tahun 2000 dan lain sebagainya. Walaupun ada teori-teori lain juga mengatakan tidak setuju dengan konsep generasi-generasi yang seperti ini. Anda nanti bisa membaca beberapa literatur misalnya yang mengatakan generasi kita itu ada generasi Omega, Alpha dan lain sebagainya. Oke, kemudian saya coba singgung sedikit bahwa kita itu hidup di era revolusi industri ya. Revolusi industri 4.0. Saya pikir wacana atau diskursus tentang revolusi industri ya 4.0 ini bukan barang yang baru ya. Di beberapa seminar, di beberapa simposium, pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya itu sudah sering dibahas. Nah, cuma persoalannya apakah revolusi industri 4.0 itu hanya akan selesai di ruang diskusi? Itu masalah. Ya, kaitannya dengan misalnya bagaimana proses pendidikan kita. Di satu sisi kita bicara tentang revolusi industri 4.0, tapi pola pendidikan kita belum sampai kepada education 4.0. Oke, kalau kita lihat bagaimana industri 1.0 misalnya ketika munculnya mesin uap, 2.0 munculnya listrik, kemudian 3.0 munculnya internet, sekarang di 4.0 tentu punya karakteristik yang lain. Oke, ini sebagai perenungan saja bahwa kita masih sibuk mendiskusikan 4.0, ternyata di belahan dunia lain sudah bicara society 5.0. Itu masalahnya. Ya. Jadi mereka sudah bicara tentang bagaimana masyarakat di 4.0 itu. Karena konon katanya revolusi industri 4.0 itu adalah perusahaan. Apakah memang seperti itu karakteristiknya? Kita lihat. Yang pertama, industri 4.0 itu ditandai dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Yang Anda gunakan sekarang itu adalah artificial intelligence. Jadi artificial intelligence itu bukan hanya robot yang bisa jalan saja, tidak. Tapi memang bagaimana rekayasa itu melibatkan teknologi yang baru. Nah, kemudian sekarang kita hidup di era superkomputer, kemudian ada rekayasa genetika, teknologi nano, semuanya serba otomatis. Tadi Pak Andri bilang kalau mau PMP sekarang mah nggak perlu ke Palembang, ada cukup ambil handphone, klik jadi PMP. Ya. Kemudian muncul inovasi, perubahan terjadi dalam kecepatan yang eksponensial. Oke. Nah, ketika kita bicara bagaimana tadi disinggung gadget itu mendekatkan yang jauh, mendekatkan yang jauh, tapi terjadinya malah menjauhkan yang dekat, gitu ya. Konsepsi itu apakah memang muncul baru-baru ini? Ternyata tidak. Oke. McLuhan saja tahun 62 dia udah bicara tentang itu. Oke. Apa yang dia sampaikan? Bahwa nanti akan ada muncul era yang menegaskan dunia sebagai kampung global. Gitu. Jadi kalau dulu Anda mau komunikasi dengan orang Inggris misalnya, nggak bisa dengan mudah seperti sekarang. Kalau sekarang Anda cukup masuk Facebook, ketik saja di situ nama orang Inggris akan muncul ke beberapa orang, you invite dia, kalau lihat saya dia bisa komunikasi. Kalau dulu nggak bisa demikian. Ya, itu tahun 62. Nah kemudian setelah itu tahun 70, Alvin Toffler juga mengatakan demikian, bahwa nanti akan terjadi banjir informasi gitu. Bentuknya gimana ya? Sekarang inilah banjir informasi. Oke, kalau orang-orang sosiologi misalnya mengatakan kita itu hidup di era post-truth namanya. Ada yang tahu post-truth? Post-truth itu adalah kita hidup di era yang memang jauh melampaui kebenaran itu, bahkan sampai akhirnya yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Itulah tadi yang disinggung masalah hoax tadi.
Oke, kita hidup di era seperti itu, kita bahkan bingung membedakan sebetulnya yang benar itu yang mana, yang salah itu yang mana, gitu ya. Dengan apa? Dengan ketika banjir informasi itu sudah ketemu bentuknya. Nah, yang jadi persoalan adalah ketika banjirnya informasi dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Oke, kita masuk di era disrupsi tadi sudah dari situ. Oke, kemudian yang kedua, kalau tadi kita harus tahu di mana posisi kita, yang kedua adalah kemana kita akan menuju. Oke, ini kan dalam rangka mata kuliah pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ya, betul ya? Oke, berarti sudah hafal dong pembukaan Undang-Undang Dasar. Sudah hafal? Visi kebangsaan kita apa? Visi. Oke, nanti dicek lagi tuh ya. Anda harus tahu dulu kenapa kita itu bernegara gitu. Nanti mungkin akan diulas lebih jauh oleh Pak Zinaidi di situ. Saya lebih dulu membaca itu. Oke, saya coba bingkai di sini bahwa tujuan kita itu adalah berdaulat, adil, makmur. Ada kata-kata itu ya di pembukaan ya. Oke, nanti silakan Anda buka lagi. Oke, nah kemudian, kalau misalnya tadi dikatakan bahwa di tahun 2045 ketika Indonesia itu masuk di 100 tahun, ya, maka milenial lah yang akan mengisi pucuk-pucuk pimpinan negeri. Kenapa? Karena sekarang pun juga kita sudah masuk di bonus demografi yang puncaknya itu di 2045. Saya tuliskan di situ sebuah anomali. Kenapa? Ini perlu kita pikirkan ya, perlu kita renungkan bahwa banyaknya usia produktif. Ini usia-usia Anda, usia-usia saya, misalnya sampai 2045. Itu di satu sisi bisa menjadi rahmat, namun di sisi lain bisa jadi kutukan bagi bangsa ini. Kenapa kira-kira? Akan jadi rahmat ketika generasi mudanya itu, milenialnya itu mampu mengikuti dinamika dan perkembangan zaman dengan berbagai kompetensinya. Namun dia akan menjadi kutukan ketika, mohon maaf, milenial itu hanya menjadi beban negara saja. Tinggal Anda yang menentukan Anda akan jadi pejuang negara berdasarkan kompetensi yang Anda miliki, atau justru ke depan Anda akan hanya menambah beban negara. Nah kemudian, yang ketiga, bagaimana mencapai tujuan? Saya tawarkan ada 5 hal. Yang pertama, kita harus mempersiapkan kompetensi apa yang dibutuhkan. Makanya Profesor tadi mengatakan guru-guru atau para pendidik sekarang dia justru harus membuat pola, ya, memformat pembelajarannya itu untuk menyiapkan generasi 20 atau 40 tahun ke depan misalnya. Jadi jangan berpikir sekarang menyiapkan untuk besok, tapi untuk sekian tahun yang akan datang. Kemudian perlu keseimbangan hard skill dan soft skill. Yang ketiga, perlunya perubahan paradigma berpikir. Kemudian pahami dan laksanakan tata nilai berbangsa dan bernegara. Tadi sudah disinggung. Kemudian strategi yang terakhir adalah kita perlu smart power. Ya, apa itu smart power nanti kita bahas. Nah ini kira-kira kompetensi, skill yang perlu Anda miliki. Ini untuk tahun 2020 saja nih, tahun depan berarti. Tahun depan Anda masih kuliah. Kompetensinya sudah bergeser dari 2015 ke 2020, hanya 5 tahun saja. Untuk tahun depan saja, yang pertama harus Anda miliki adalah Anda punya kemampuan menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Berikutnya, Anda mampu berpikir kritis, Anda harus kreatif, Anda harus mampu mengelola orang-orang, people management, kemudian Anda harus mampu berkoordinasi dengan yang lain, Anda punya kecerdasan emosional, Anda mampu mengambil keputusan. Kemudian yang 8 adalah Anda harus berorientasi pada pelayanan, memberikan pelayanan kepada yang lain. Kemudian Anda harus mampu bernegosiasi, dan yang terakhir adalah fleksibilitas kognitif.